sudah selesai kemarin bab arsitektur, mikroprosesor dan arsitekturnya. Nah, sekarang kita masuk ke bab baru ya. Ini juga 2 kali pertemuan nanti paling tidaknya ya. Kalau lancar bisa 2 kali pertemuan. Mode pengalamatan, karena jenisnya banyak ya. Nanti kita mulai dulu dari yang dasar. Yang dasar itu yang prosesor 8 bit ya. Nanti yang berikutnya juga akan lebih panjang lagi beberapa. Karena memori makin besar ya. Karena ini pengalamatan ini berhubungan dengan memori ya. Ada pengalamatan. Banyak nanti modelnya ya. Jadi ini pengalamatan itu untuk mikroprosesor ya, tingkat rendah, masih tingkat rendahnya ini sangat penting ya untuk pengembangan perangkat lunak. Yang memerlukan pengetahuan yang lengkap dengan mode pengalamatan yang digunakan oleh sistem instruksi. Nah, ini makanya susah, bahasa tingkat rendah itu memang susah. Karena setiap itu nanti akan dialamati kemana? Ke memori, ke register, atau kemana? Nah, nanti ya. Nanti juga penunjukan langsung atau tidak langsung, lebih banyak instruksinya. Nanti pelan-pelan kita ini kan, nanti saya akan lampirkan ya di Google Classroom nanti instruksi-instruksinya yang lengkap dalam bentuk PDF. Nah, di sini kita akan banyak menggunakan move nanti ya untuk model pengamatannya. Salah satu perintah ya, salah satu instruksi move ini adalah salah satu perintah atau yang disebut nanti dengan singkatannya opcode ya, atau operation code, kode operasi. Nah, nanti ada kode operasinya. Nanti baru ada apa yang mau dioperasikan. Nah, itu nanti dia bisa register dengan register, bisa register ke alamat, alamat ke register, dan sebagainya nanti itu ya. Nanti itu yang model pengalamatan itu. Banyak itunya ya. Nah, kita banyak menggunakan untuk dasar pengalamatan itu digunakan move. Nah, perintah move bukan hanya move saja ya. Nanti berbeda permasalahan, perintahnya tentu akan banyak. Nah, ini perintah move ini mulai digunakan oleh mikroprosesor paling rendah sampai yang tertinggi. Nah, namanya move, singkatan dari move itu memindahkan ya, tetapi nanti dia bukan memindahkan ya. Nah, ini yang akan kita gunakan dulu. Jadi dia namanya move, tapi dia fungsinya bukan move. Ya, instruksi move tersebut adalah mentransfer. Jadi berupa byte, kalau dia 8 bit ya prosesornya, word jika 16 bit, antar 2 register atau antara register dan memori. Dan register ke register, pengamatan beda nanti. Register ke memori beda lagi. Jadi dia bisa byte, bisa word atau double word. Yang ditransfer ke 386 ke atas. Kalau 286 pasti byte dengan word saja gitu ya. Jadi dalam menggambarkan program mode pengalamatan memori ini nanti adalah instruksi call dan jump ya. Karena dia bisa lompat, tidak urut ya. Jadi menunjuk ke alamat yang dicari. Nah, itu dia nanti ya. Jadi dia akan memodifikasi aliran. Nah, itu kalau flowchart itu lompat. Nah, flowchartnya dia akan lompat. Atau nanti akan memanggil yang bukan di bawah dia. Bisa saja dia jauh di atasnya atau jauh di bawahnya. Bukan pas di bawah perintah dia. Gitu ya. Itu adalah perintah-perintah yang menggunakan alamat nanti. Jadi move tadi, bentar nih kalau ada yang masuk, tutup. Jadi modelnya atau modusnya, di sini modus atau model ya, makanya meliputi ya ini yang merah itu sama register. Nah, bisa tadi register dengan register dengan nomor, tapi memori ke register nggak bisa ya. Kemudian pengalamatan segera. Nah, apa nanti itu ada? Dia mirip dengan pengalamatan langsung direct addressing atau immediate
ada situ mirip, tapi ada nggak persis ya. Kalau register jelas, register yang kita ini kemarin ya. Mulai dari A, B, C, D, dan register yang lainnya. Kecuali itu nanti ya, apa namanya, flag. Nanti ada juga flag, tapi itu jarang digunakan ya. Nah, kemudian register indirect, tidak langsung. Kemudian base, biasanya dari register ditambah dengan indeks. Ini untuk data yang terindeks nanti ya. Kemudian register relatif. Kemudian nanti basis relatif push index. Nah, itu 8086 sampai 80286. Kemudian untuk 80386 ada lagi tambahannya. Selain yang di atas ya, selain yang di atas ada lagi tambahannya. Jadi yang ini tetap ya ada, artinya tadi register tetap ada. Tambahnya skala indeks ini kali, skala itu pengali ya. Untuk kenapa? Untuk memori yang lebih besar. Jadi mencari meletakkan ke memori yang lebih besar. Alamat kan hubungannya dengan memori ya, alamat. Nah dia untuk 386 ke atas memorinya udah sampai 3 itu harus nggak bisa lagi hanya basis push index. Nanti dia ditambah dengan skala indeks dikali nanti ya, pengalinya mulai dari 2 ke atas ya, kali 2, kali 4 atau kali 8. Ini benar juga pengalinya ya. Oh ininya. Tidak desimal 1 2 3 4 enggak. 2 4 8. Kemudian program mode pengalamatan juga meliputi program relatif atau direct dan tidak langsung atau indirect. Kemudian juga nanti pada bab ini akan bagian belakangnya nanti akan menjelaskan pengompresian stack memori, tumpukan ya. Jadi kalau tumpukan itu dia pasti ada indeksnya nanti. Nomor pertama, push dan pop itu dia salah satunya meletakkan, satunya mengambil. Nah, kalau kita menumpuk bata gitu kan, bata pertama yang kita taruh di bawah, itu kan kalau kita ambil lagi yang paling terakhir nih, yang di atasnya dulu ya, itu dia push. Dia akan menaruh pertama, alamat pertama, kedua, dan ke 10 umpama, ke N. Nanti diambil dulu ke N dulu ya, ke 10, 9, 8. Nanti diambilnya dengan pop. Terus itu dia meletakkan ke memori, instruksinya nanti yang popnya mengambil dari tumpukan memori. Itu stack dia, tumpukan. Nah, kalau pakai tumpukan dia pasti ada indeks ya. Berapa? Nah, nanti ada register-register yang berubah. Yang kemarin kita bahas waktu di arsitekturnya. Itu arsitektur sangat penting ya. Sangat berhubungan ini dengan pengalamatan. Karena ya itu tadi yang mau dikirimkan nanti. Registernya. Yang kebanyakan ya nanti ada juga langsung alamatnya gitu ya. Nah, di sini dia kita akan tujuan dari bab ini operasi setiap mode pengalamatan mulai dari register sampai nanti yang skala indeks yang paling besar ya. Indeks itu adalah tekanan dikali nanti. Nah, kalinya 248 itu tergantung dengan mikroprosesornya. Semakin besar memori yang dipakai, berarti nanti pengaruhnya juga besar. Atau tidak, alamat tersebut tidak tercapai. Padahal sudah disediakan. Secara hardware disediakan memorinya sekian giga, tetapi kalau pengalamatan tertentu dia tidak akan mencapai alamat tersebut. Makanya dia perlu skala nanti. Masing-masing model pengalamatan. Cukup banyak ya ini ya. Nah, mungkin oleh 2 kali mungkin agak susah kita, tapi ya kita ikutin aja nanti. Kemudian menggunakan metode pengalamatan data. Nah, kalau data itu sudah ada nilainya ya, nilainya. Kemudian menjelaskan, bentar saya ini sekalian ya, jelaskan operasi setiap modelnya. Model register itu bukan hanya satu deh ya operasinya. Kemudian mode pengalamatan. Ya. Kemudian untuk mode pengalamatan apa yang tugas yang diberikan? Jadi berbeda ya. Kemudian juga nanti karena kita ada model
memorinya operasinya ya, model real dan model terproteksi gitu ya. Nanti akan kita pengamatan memori juga akan berbeda. Karena model real itu kan dia hanya sampai 1 mega, sedangkan model terproteksi itu 2 giga. Lagi nanti model flag gitu ya. Walaupun tidak sebanyak model terproteksi. Itu perlunya nanti yang skala indeks tadi. Jadi yang stack tadi ya, menghapus, memasukkan, dan menghapus. Jadi dia kalau push tadi dia akan menaruh, kemudian pop itu dia akan mengambil. Berarti dia yang diambil itu hilang ya di memori. Berarti kalau push, ya berarti memori kita berkurang karena dipakai ya. Sedangkan kalau operasi pop nanti memori akan banyak sisanya karena dia yang dihapus sama dia yang sudah digunakan tadi. Nah, ini suatu data ditempatkan di memori ya, digunakan perangkat lunak. Nah, ini model pengamatan data. Kita gunakan move dulu ya ininya ya, nanti perintah itu banyak. Ya, instruksi move. Nah, ini adalah sangat umum, hampir semua perintah dan semua prosesor itu menggunakannya. Sangat fleksibel. Ini dia gambar yang di bawah ini, 31 adalah instruksi move, menunjukkan sumber dan ininya. Ini agak berbeda dengan perintah yang lain ya. Perintahnya move, disebut operation code-nya. Kemudian ada register AX dan BX, berarti 16 bit itu ya, 16 bit. Jadi sumbernya yang di belakang. Jadi dia artinya sini move BX ke AX. Cuman dia bukan move ya, tapi adalah duplikat. Copy isi BX ke dalam isi AX. Makanya registernya minimal sama atau sumbernya lebih kecil daripada tujuan. Pokoknya sini hanya BL, bisa 8 bit ya masuk ke sini. Tetapi kebalikannya di sininya yang BX, di sininya AL nggak bisa. Karena sumbernya 16 dimasukin ke 8, overflow error kan. Nah, ini minimal sama. Jadi dia bukan memindahkan ya, tetapi yang di BX-nya tetap ada. Yang di AX-nya yang berubah. Tadi umpamanya isi AX 10, isi BX 15. Move AX, BX. Sehingga BX nih dengan AX isinya sama. AX yang 10 tadi diisi oleh, di copy isi 15 ke AX. Sedangkan sumbernya tetap, tujuannya yang berbeda. Perintah move itu dia. Jadi dia bukan pindah, tetapi adalah duplikat, copy ya. Jadi BS dengan AX sama jadi sekarang. Nah, itu dia. Dia dari belakang ke depan. Nah, ini yang di bahasa assembler nih, bahasa assemblernya nih ya. BS ke AX. Bukan AX ke BX. Jadi BX panahnya ya dari belakang ke depan. Ini ada sumbernya. Nah, ini karena dia duplikat, minimal lebarnya sama. Kalau di 16 sama-sama 16. Tetapi boleh nggak sumbernya 8, tujuannya 0? Boleh. Nanti yang 8 di depannya akan kosong. Tetapi yang nggak boleh adalah jika sumbernya yang 16, tujuannya yang 8. Itu nggak boleh. Disebut overflow nanti. Nah, ini perintah yang akan banyak digunakan. Untuk pengamatan data ini akan banyak kita gunakan. Ikat artinya ya. Jadi sumber di sebelah kanan dan tujuan di sebelah kirinya. Sedangkan move itu adalah disebut opcode. Opcode itu singkatan dari operation code, kode operasi. Nah, itu ya, kode operasi. Jadi dia ada tujuannya, ada sumbernya, ada kode operasinya. Nah, tujuan dan sumber itu disebut operan nanti. Sebuah opcode atau kode operasi memerintahkan mikroprosesor operasi yang mana yang dilakukan. Melakukannya operasi apa yang melakukannya. Opcode banyak. Nah, ya, nanti saya coba saya lampirkan di Google Classroom nanti ya. Belum saya lampirkan. Ya, alirannya. Nah, dari belakang ke depan ya, move-nya dari kiri dulu, move baru tadi bukan bukan BS, AX move, bukan bacanya move BS ke AX. Artinya itu ya. Duplikat isi daripada, nah ini kalau register ya, isi register daripada ABX ke AX. Gitu ya. Itu alirannya.
Jadi ada pemisah antara tujuan dan pisah dengan koma gitu ya. AS, BS artinya isi BX diduplikat ke AS, BX. Tidak boleh tanpa koma. Itu dia. Kita lagi. Jadi antar itu namanya operan ya. Jadi operan dia bisa berupa data, bisa berupa register, ya, bisa berupa memori, nanti ya. Nah itu dia dipisah dengan koma. Nah, ini nanti dia satu opcode dengan operannya namanya ya AXB itu operannya itu nanti minimal 1 sampai 3. Ada yang 1, ada yang 3, tetapi kebanyakan 2. Seperti ini dia ya. AX, BX. Nanti ada hanya yang 1. Operannya bukan move ya. Kalau move nggak mungkin 1, orang diduplikat ya. Yang operan-operan yang lain ya. Nanti perintah ini dia ada opcode-nya, ada operannya minimal 1 sampai 3, tapi kebanyakan 2. Kalau yang move itu dia minimal 2, nanti ada yang 3. Gitu ya. Nanti juga ada transfer memori ke memori tidak diperbolehkan. Nah, dia dari register ke memori itu baru. Jadi memori ke memori tidak ditransfer. Yang ditransfer adalah isinya, nah, baru bisa. Ya. Isinya transfer memori ke memori. Nanti tidak ada memori ke memori, gitu ya. Nanti kita lihat. Ini kan baru belum masuk ke model pengamatannya ya. Ini yang tadi move AXBX. Jadi dia mentransfer atau mengcopy isi Word karena dia ada 16 ya, BX, AX, isi Word register 16 bit itu sumber BX ke dalam register AX. Sehingga sumber tidak berubah. Yang berubah adalah tujuan. BX-nya tetap. Karena diduplikat BX-nya yang berubah AX. Tadi AX-nya nilai lain diisi oleh nilai BX. Jadi yang berubah adalah tujuannya, sumbernya BX. Ingat tujuan sumber di belakang, tujuan yang di tengah-tengah ya. Yang paling kiri adalah operation code-nya. Nah ini dia sangat, jadi move dari namanya move bukan memindahkan ya. Kalau memindahkan berarti kan BX-nya habis kan. Move kalau perintahnya move benar-benar move itu BX akan kosong pindah ke AX. Ini tidak, BX-nya tetap ada, AX-nya isinya sama dengan BX. Jadi dia mengcopy atau menyalin ya dari sumber ke tujuan. Ini dia move. Tidak sesuai dengan namanya ya. Kalau move yang benar itu adalah nama pindah kan namanya move. Tadi dia berada di tempat A, di move ke B, berarti di A-nya nggak ada lagi, tinggal ke B. Ini tidak ada duplikat. Sehingga yang berubah hanya tujuan, sumbernya tetap. Ya. Jadi move tidak pernah benar-benar mengambil data dan memindahkan, tapi dia adalah menduplikatnya. Jadi perhatikan bendera ini flag ya, terhadap tidak dipengaruhi oleh sebagian besar fungsi transfer data sumber tujuan operan ya. Jadi dia flagnya tetap nih kalau move itu. Jadi flag itu akan berubah, ada 2, pertama nanti adalah aritmatika dan logika. Perintah aritmatika yang mengubah isi flag. Kalau perintah move tidak. Nanti kita masuk ke opcode-nya nanti aritmatika ya. Jadi sumber dan tujuan sering disebut operan. Jadi AX, BX operan, move. Nanti yang lain-lain juga ada banyak gitu ya, sangat banyak. Nggak mungkin dihafal, makanya saya kasih listnya nanti. Disebut operan, sumber dan tujuan ya. Kemudian move-nya adalah operation code-nya. Ini contohnya beberapa pengelamatan move. Pertama, yang operasi modal pengelamatan data menggunakan instrumen move. Pertama adalah register. Ya, register. Jadi register ke register ini. Ya. Sumbernya register, tujuannya register. Perintahnya semua move ya. Di register sumber tujuan diduplikat. Duplikat isi register BX ke dalam AX. Ini segera, immediate. Salah satunya adalah berupa data, sumbernya data. Nah, data 3A, data diduplikat ke register. Itu adalah segera. Data ke register. Lihat, ini tidak ada tanda kurung angka nih kan, 3A heksa ya. 3A heksa. Atau bisa juga nih, 35 heksa itu data. Ini tidak terlalu tanda kurung. Nah, bedanya apa nanti? Direct. Direct ini langsung, ini adalah AX ke dalam kurung siku ya, 1234. Artinya apa?
isi dari register AX. Nah, ini kemarin sini dia register AX-nya. Ya, data segmen itu kemarin kan di kali 10 DS-nya. Baru ditambah dengan ini memori, dimasukkan ke memori ini. Jadi isi register AX ini dimasukkan ke memori, bukan 1, 2, 3, 4. Tapi ada data segmen dulu kan, yang kemarin memori. Ya, data segmen, karena dia kali 10 dulu. Data segmen, pokoknya data segmennya 1000 ya. Data segmennya 1000, baru ditambah dengan, ini alamatnya adalah 10.000 ditambah 1, 2, 3, 4. Alamat dari isi register AX. Jadi dia ditaruh di alamat langsung. Makanya disebut direct. Sedangkan immediate adalah dia adalah data ke dalam register. Ini register ke register. Isi register BX diduplikat ke register AX. BX tetap, AX berubah. Ini 3AH diduplikat ke register CH. Jadi 3A tetap ada, nggak tahu di mananya ada, kan ini data ya. CH sekarang isinya 3. Nah, ini beda. Isi register AX diduplikat ke memori, ya, bukan 1, 2, 3, 4, harus ditambah lagi dengan data segmen. Kalau memori dia harus data segmen dulu ya. Memori. Data segmen dikali 10, ini contohnya 1000 data segmennya ya. Contohnya 1000. Jadi data segmen 1000 dikali 10 jadi 10.000, baru ditambah dengan alamat ini, 1, 2, 3, 4. Jadi 11.234 hektar. Isi daripada register AX disimpan di situ. Kalau di mana alamatnya? Ini belum tahu alamatnya. CH di mana ditaruh? Ya kan? Kalau ini sudah tahu di alamat, langsung ke alamat. Ini dia di dalam register. Register CH tergantung dia diletakkan di alamat berapa. Kalau sini tidak melewati register, langsung ke alamat. Alamat langsung. Alamat fisik ini. Ya, kali 10. Jadi contohnya ini 1000 ya, DS-nya. 12. Kalau 2000 dia ya 20.000 sekian kan, 21.000 ya. Tergantung dari DS-nya berapa. Ini kebalikannya. Ininya. Kalau tadi kan angka langsung, ini pengalamatan tidak langsung. Nah, ini dia tidak langsung. Dalam kurungnya tapi dia register. Nah, ini kan berarti dia isi dari CL tersebut dimasukin ke dalam. Nah, isi BX berapa? BX-nya isinya 300. Ini adalah alamatnya, jadi isi BX menjadi alamat. Jadi umpamanya BX itu isinya 300, berarti dia menjadi alamat nanti. Tapi bukan alamat 300, tambah lagi ya DS. DS dikali 10, katakan DS tadi 1000 dikali 10, baru ditambah alamat BX ini. BX alamatnya isi dari BX itu alamatnya. Isi dari BX. Kalau isi BX 10 ya 10. Isi BX 100 ya 100. 100 ditambah dengan DS yang dikali 10. Jadi isi CL tadi ditaruh. Ini tidak langsung. Kalau ini kan jelas memori ini, nah cuma ditambah dengan data segmen. Ini juga data segmen, tetapi berapa besarnya BNVC-nya? Isinya adalah 500, berarti 500 ditambah dengan data segmen yang sudah dikali 10. Disitulah isi dari CL dimasukkan. Tuh dia, data CL dimasukkan. Kemudian base plus index. Nah, ini yang sudah masih kurang untuk data-data yang lebih besar gitu ya. So, tadi kan hanya data segmen saja ya, data segmen ditambah dengan isi registernya atau alamat langsung. Kemudian ditambah lagi base plus index. Di sini base-nya adalah BX. Jadi isi BX ditambah dengan register SI. Source kan, index. Baru nanti hasil ini taruh, ini tanda kurung ya. Ini ya. Kurung ini berarti alamat, isinya jadi alamat nanti. Jadi karena di alamat tentu data segmen dulu. Data segmen ini katakan 1000 tadi ya, 1000 jadi 10.000. Kemudian BX-nya berapa? Nilai BX berapa? Baru nilai SI berapa? Jadi data segmen dikali 10 ditambah dengan isi BX ditambah dengan isi SI, totalnya itulah alamat yang ditempati oleh isi dari BP. Jadi isinya dipindahkan ke alamat data segmen dikali 10 ditambah dengan berapa isi dari BX ditambah dengan berapa isi dari SI. Isi dari BX dan SI ditambah data segmen menjadi alamat yang ditunjuk. Jadi ya. Nah. Kalau kurung ini memori ya, ini memori juga. Ya. Move, register relatif. Karena relatif, nah, tentu kan ini BX-nya. Oh, tadi kan ditambah SI tergantung isinya. Kalau ini udah relatif, udah tetap angka langsung.
4, 100, 1000 gitu ya. Jadi isi BX ditambah dengan isi 4 ya, kalau di sini 4 nih. Ini sama nih data segmen kali 10. Nah, isi dari alamat tersebut, kalau tadi kan isi BP ke alamat ini kan, alamat ditambah dengan DS ya, kali DS 10. Ini enggak, isi daripada alamat. Berapa alamatnya? BX ditambah 4 ditambah dengan DS dikali 10. Katakan DS-nya 300, ini 4 tetap ya, DS-nya 1000 ya, jadi DS kali 10.000 ditambah 304. 10.304, isi dari alamat 10.304 dipindahkan ke register CL. Itu artinya. Oh, tadi berbeda, isi register BP dipindahkan ke alamat ini. Tambah DS ya, dikali DS ya. Ini cari dulu, isi dari alamat. Jadi bukan alamatnya ya. Kalau yang salah nanti umpamanya seperti yang di atas, kalau di atas kan bisa. 3H mau ke sini. Nah, ini tidak bisa. Nilainya ya. Umpamanya kotak di sini nih, seperti ini nilainya dalam kotak yang seperti ini 1, 2, 3, 4, tapi di belakang di sini 1, 2, 3, 4 nggak bisa. Jadi dia bukan memorinya dipindahkan, tapi isi dari memorinya. Ini base relatif, yang berikutnya base relatif plus indeks. Sama base-nya, ini dia yang berupa indeks ya, array, katanya lebih dari 1. Ini array pertama, array kedua, array ketiga gitu dia kan. Sama DS dulu karena dia memori ya, ini kan memori nanti memori, kemudian array-nya ditambah dengan DS-nya berapa, indeksnya berapa. Ini yang hanya dikali 10 nih. Nah, alamat itu yang akan ditempatkan oleh isi BS. Jadi memori yang ini tadi 11.500 itu akan diisi oleh isi DX. Ini yang skala. Ngali dia di sini ya. Ini skala ditambah dengan tadi ini kan sama dengan relatif tadi, cuma dikali dengan skala. EBX tadi udah 32 bit nih kan, makanya perlu skala. Tambah 2 dikali dengan SSI. Tentu tanpa DS juga. Namanya EBX-nya nilainya ini kan 32 bit kan, makanya panjang ini. Ditambah dengan 2 dikali dengan ESI. 2 dikali dengan ESI. Ini dulu ya, ini SI kali sini ya. Bukan EBX tambah 2 ya, EBX-nya ditambah 2 kali SI. Ini yang pengalinya. Skalanya nih. Bisa 2, bisa 4, bisa 8. Kenapa nggak dikurung ini? Karena pasti dia kali dulu yang belakang. Nah, ya. 2 dikali ESI ditambah dengan EBX ditambah dengan DS kali 10. Disitulah isi dari AX diletakkan. Ada 4, ada 8 pengelamatan ya, skala indeks. Nah, ini nanti yang kita bahas yang ini ya. Contohnya tadi ya udah semua mulai register ke register, pengelamatan register ya, berarti kemudian pengelamatan langsung, segera, pengelamatan langsung, pengelamatan tidak langsung, pengelamatan base plus indeks, pengelamatan relatif, pengelamatan base relatif plus indeks, kemudian skala. Ini yang terakhir nanti relatif addressing. Nah, ini khusus nanti makanya beda sendiri. Nih. Jadi 64 bit khusus makanya. Nah, ini adalah yang digunakan 8 dan 16 bit. Ya. Nah, ini juga biru dan merah digunakan oleh 32 dan 16 bit. Semuanya ini digunakan oleh 64 bit. Itu ya. Jadi kalau base plus index tidak ada yang 16 bit. Cukup 4. 32 bit, nah, dia langsung karena dia ada plus ini ya ditambah ya, karena memorinya besar. Ini juga nanti relatif. Pengelamatan relatif. Nah, ini kita mulai dengan pengelamatan yang pertama dulu. Pengelamatan register. Nanti saya cari dulu nih sebentar ya. Saya carikan dulu ininya. Tampilkan dulu ya sebentar. Kita sebentar dulu ya.
Ini dia sangat banyak nanti ya, makanya saya ini. Ini ininya ya, nanti saya tampilkan baru kita masuk ke move-nya ya. Contoh, nanti saya lampirkan di ini, di Google Classroom-nya. Nih, instruksi opcode-nya ya, mulai dari A triple A nih, tapi dia urutannya kita bukan ini nanti move ya, kita mulai dari move. AA, ASCII adjust, ya. After edition. Kemudian AAD, ASCII adjust, AX before edition. Kita masuk ke move dulu. Ada move tadi, move ya. Move itu juga banyak ya. Saya move lagi ya, CPM tunggu bawah. Ini baru nah, ini mulai dari sini move. Ini yang pertama, move ya, register ke register dia. Nah, ini yang kita bahas ya. Yang pertama, register ke register. Nanti semua ada ya, register ke register ke memori ya, di belakang ya. Contohnya ini, nanti ada juga di buku kita yang ini. Ya, move. Banyak ininya. Move ini baru move. Move, perintah penggunaan move ya. Masih panjang nih. Nah, ini kita mulai dari yang di atas tadi ya. Nah, ini nanti akan saya lampirkan. Register ke register dulu. Nah, ini yang pertama. Yang paling dasar. Jadi, isi register ini dipindahkan ke register ini. Nah, itu dia ya. Tutup dulu. Kita masuk ke ininya ya. Nah. Pengalamatan register. Nah, pertama dari pengalamatan register itu adalah pengalamatan antar register, gitu ya. Register addressing atau pengalamatan register ini yang paling umum dari pengalamatan data. Nah, kemarin di arsitektur kita pelajari nama-nama register 8 bit. Nah, ada AH, AL, BH, BL, CH, CL, DH, DL. Untuk 16 bit, nah, A-nya jadi gabung. AH, AL menjadi AX, BHBL menjadi BX, CHCL menjadi CX, DHDL menjadi DX. Kemudian ada stack pointer, base pointer, source index, destination index. Nah, ya, register kemarin. Nah, ini yang mau kita alamati dengan pengalaman addressing. Register ini ya. Termasuk nanti kalau 32 bit, AX tadi menjadi EAX extended ya teman-teman. Jadi 32 bit sampai nanti SI di 16 menjadi ESI. Kemudian 64 E-nya menjadi R, RAX 64 sampai nanti RDI untuk RSI ya, untuk SI-nya. Cuma ditambah lagi dengan R8 sampai R15. Ini khusus 64 bit. Sudah ya. Khusus 64 bit. Nah, itu yang register. Dia bisa gunakan. Tapi ingat bahwa minimal dia sama atau sumbernya lebih kecil daripada tujuan, gitu ya. Tidak boleh tujuannya lebih besar lebih kecil daripada sumber. Nah, dia overflow nanti karena yang menerima adalah tujuan ya. Umpamanya sumbernya EAX, tujuannya RAX itu boleh. Tetapi tidak boleh kebalik RBX sumbernya, ECX tujuannya. Jadi 64 dimasukin ke 32, luber dia atau overflow. Nah, ini register-register yang sudah kita bahas kemarin di bab arsitektur.
Nah, dengan register addressing atau pengelamatan register, beberapa instruksi move dan instruksi push dan pop ya, ini khusus memori nanti ya, dan pop ini menggunakan segmen 16 bit yang dinamakan dengan, nah ya, maka kemarin ya setelah DI itu ya CS, CS, kode segmen, setelah segmen, data segmen, ya, skill segmen ya, sama FS dan GS yang termasuk jarang dipergunakan ya. S1 kan segmen kemarin, ada data, ada extra, ada kode, ada source segment, sumber, destination, source, S ya, sama FS dan GS. Itu yang jarang digunakan. Nah, ini penting untuk instruksi menggunakan register. Register apa yang dipergunakan. Jadi, jangan mencampurkan register 8 bit dengan 16 bit. Nah, artinya minimal sama-sama gitu ya. Sama. Register 8 bit dengan register 32 dan seterusnya ya, dia harus sama. Jangan salah. Demikian juga jangan mencampur register 64 dengan register ukuran lain. Nah, ini contohnya move AX dengan AL. Nah, ini kan, bisa kan AL kan 8, ini AX-nya 16 gitu ya. Atau AL dengan AX. AL-nya kan 8 disimpan ke 32 kan bisa. Nah, ini yang tidak diperbolehkan di move. Ya kan? Jadi harus sama 8 dengan 8, 16 dengan 16. Kalau logikanya masuk. Masuk dong 8 ke 16 atau 8 ke 32. Tapi ini tidak boleh dipergunakan. Ya, itu tidak boleh digunakan. Walaupun logikanya masuk. Ini 8, ini 32 kan muat. Nah, di move tidak boleh. Jadi move registernya harus sama. Itu juga memori nanti yang mau dimasukin ke memori. Register 8 bit jangan dimasukin data dari memori yang lebih besar dari 8 bit. Nanti ada juga beberapa pengecualian ya, selalu ada ya. Umumnya nggak boleh pengecualian seperti ini. Kan, tapi bukan move nih kan. Ini shift nih. Shift itu kan geser ya. Shift, SHL, DX, CL. DS-nya adalah 16, CL-nya 8. Bisa, tapi bukan move ya. Ini perintah-perintah yang khusus yang boleh dipergunakan. Tapi sebagian besar itu harus sama. Ini juga sudah dibahas tadi ya. Flag tidak berubah oleh perintah move. Karena flag tidak berubah, bukan menghitung dia. Dia hanya memindahkan. Tidak menghitung. Walaupun ada data, cuma data dipindahkan. Data itu tidak berubah. Sumbernya dengan cuma tujuannya yang berubah kan. Sumber datanya tetap. Jadi tidak ada perhitungan, tidak ada logika. Jadi dia tidak merubah flag. Flagnya tetap. Kalau carry-nya 0 ya 0, kalau yang 1 ya 1, parity-nya 0 ya 0, kalau parity-nya 1 tidak ada perubahan. Jadi dia hanya akan dirubah oleh instruksi aritmetika atau logika. Ya. Kembali. Tidak dipengaruhi atau tidak berubah ya. Nanti kalau logika ini ya, baru dia akan berubah. Tidak semua flag ya, tergantung flag mana yang dirubah. Apakah carry-nya, apakah parity-nya atau yang lainnya ya, atau sign-nya berubah. Jadi dia hanya berubah. Jadi yang tadi tabel 31 tadi beberapa contoh ya. Nah, ini yang mau lengkapnya ada di ini. Semua beberapa kombinasi ya pada situ. 8 bit, move ya. Nah. Nih, kode segmen biasanya tidak diubah oleh instruksi move. Karena ini kode segmennya ya, kode segmennya. Jadi karena alamat dari instruksi berikutnya ditemukan oleh IP atau EIP. Ya. CS itu ya. Tidak, karena tujuannya bukan untuk dirubah oleh move. Jadi, nah kalau kode segmen diubah, nah, alamat instruksi berikutnya juga susah diprediksi. Makanya kode segmen tidak boleh di move. Karena register juga tuh kode segmen. Tapi dia tidak boleh diubah.
tidak boleh di. Ini beberapa contoh. Nah, yang tadi itu ya. 8 bit, ukuran 8 bit dulu. Ukuran 8 bit ya, 8 bit. Kemudian move AL, BL. Copy isi dari BL ke AL sama-sama 8. Ini CL dengan CH sama 8. CL dengan R8B gitu deh. Kalau R8 saya dia salah. Karena kalau R8 dia 64 bit. Ya. Cuman CL ke R8B. Ada B-nya di sini. B itu byte ya. Nah, R8 itu harus dikasih B. Word atau D. Quote word nggak perlu. Karena dari sendiri ya. Quote word dia 64. Jadi dia harus B untuk byte, word untuk word, D untuk double word. Ini harus dikasih. Apakah 8, 16, atau 32. Ini 8. Bisa. Tapi kalau lupa B-nya, error ini. Tidak bisa 8 ke 64. Juga sama. 8 ke 8. Ini ada B-nya. Ya, yang rendahnya, yang tingginya, low-nya ya. Ini kalau rendah sama rendah. Ini nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Kan sama-sama 8. Ini dia adalah di register C-nya yang high-nya. Ini adalah bagian 8 ke kanannya. Ini adalah 8 ke kiri. Ya. Mulai dari bit ke 9, 10, sampai 16. Kalau ini. Kalau ini bit pertama sampai bit ke 8. Baru, ini sama. Ini bit pertama sampai 8. Ini bit pertama sampai 8. Kalau ini di 9 sampai nggak bisa. Walaupun sama-sama isinya 8. Ya. Nah, ini tidak diperbolehkan. Jadi dia kalau ini yang rendah, mesti yang rendah. Tetapi kalau ini AX, umpamanya ini CX, ini ininya jadi R8D, R8W gitu ya. Nah, ini baru bisa. Jadi 16 langsung ya, 16. Kalau ini kan 8 keduanya dari ke 16. Yang pertamanya ini dia, yang keduanya ini. Ini kan satu paket. Nah, ini nggak boleh. 16 bit sama. 16 dengan 16, ya, 16 BP ini kan 16 ya, di 8 tidak ada. AX ke data segmen. Ya. Nah, ini yang data segmen yang boleh ya. Kalau di kode segmen itu yang nggak boleh. Nah, CS. Nah, ini saya ini. Nah, tambahin ya. Kode segmen itu nggak boleh. Ya. Tapi data segmen boleh, data ya, nomor data untuk tempat data. Nah, kemudian yang AX ke DS ini, kemudian R10W, ya kan? W itu adalah word 16 ke BP bisa, atau BP ke R ini bisa. Data index bisa ke destination index ke source index. 16 juga ES extra segment ke BX. 16 juga. Ini yang 32. Extended BX ke extended CX bisa. Extended CX ke extended SP stack pointer ya, SP-nya pointer. SP tadi index pointer ya. Nah, ini yang 32 juga D-nya ya. 32. Jangan W di sini, kalau W dia akan error. Ini juga sama. Kemudian CS ke data segmen bisa. Ini data segmen ke extra segmen itu tidak diizinkan. Register D ke DL. Karena apa? Ini 8, ini 16. Ini 16 sama 16, ini extra segmen tidak boleh. Karena ini fungsi ES nanti ada. Bukan untuk di move. Nah, dia ada perubahan increment nanti ada di situ. Itu perkalian pembagian. AS ke, nah ya tadi kode segmen ya, CS nggak boleh. Kode segmen adalah menunjuk alamat kan yang dikali 10. Nah, ini kalau ini kita ubah ya jadi kacau nanti pengalamatan. Ini contoh mau CS ke BX. CS-nya ini BX. Pindahkan 1, 2, 3, 4 pindah ke sini. Ini 16 ya. BX. Sedangkan ini adalah 32 kan? Jadi yang berubah adalah yang 16 saja di sini. Jadi maksudnya ini adalah perintah 16 yang kita gunakan di prosesor 32 bit. Prosesornya menyediakan memori 32 bit.
Sedangkan yang kita pakai adalah BX dan CX maksimal datanya 16 bit. Ini kan satu byte ya, 1 byte 8. 8 4 kali 4 16. Ya kan ini 32 kan? 32. CX itu 32. Jadi yang berubah ya 16 saja. Yang depan ini dia tetap. Tadinya dia 223, tetap 223. Tidak 11 AC, tapi tadinya 76 AF, ini berubah 1 2 3 4. Yang di belakangnya menjadi 1 2 3 4. Kalau dia dari perintah 16 bit kita gunakan di komputer register 32 bit. Tetapi kebalikannya, ini EBX, ini ECX, ininya BSAX, CS, ini error, tidak boleh. Tidak muat dia. Komputer kita 16 bit kita gunakan perintah 32 yang nggak ada. Perintah tersebut nggak ada di situ. Tuh ya. Tapi kalau ini artinya apa kemarin? Arti kan bisa kita gunakan untuk perintah yang lama. Tetapi prosesor yang perintah yang baru tidak bisa kita gunakan untuk prosesor yang lama. Kecuali ini kemarin kan dipakainya hanya ada perintahnya kemarin kan bahwa dia untuk dipakai 16 ya dipakai 16, jangan yang 32. Ada 1 bit yang diaktifkan. Ini karena maghrib kita istirahat dulu ya. Maghrib kita istirahat dulu. Terakhir kita sampai di sini ya. Jadi move perintah 16 bit pada prosesor 32 bit. Yang pertama, yang CX-nya tetap tidak berubah, sama ya. Yang berubah nanti adalah yang BX-nya, EBX-nya ya, berubah. Karena duplikat BX-nya berubah. Tapi karena ini prosesornya 32 bit, sedangkan datanya ada 16 bit perintahnya, sehingga yang 16 bit saja yang berubah. Jadi 76 AF itu yang berubah jadi 1, 2, 3, 4. Sedangkan 2, 2, 3, 4 di EBS-nya tetap nilainya. Jika kalau ada nilainya ya, nilai tetap. Jadi yang berubahnya 16 paling kanan ya. Less signifikan namanya. Ini 16 most signifikannya. Jadi yang berubah, jadi EBS akan menjadi 2, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Tidak satu soal C ya, belakangnya aja berubah. Sedangkan ECX-nya tetap. Ya, yang ke kanan, ya. Copy, kemudian sampai ke kiri. Nah, isi dari register tujuan atau lokasi membawa tujuan berubah bagi semua instruksi kecuali nanti ini CMP compare, ini membandingkan. Compare hanya membandingkan ya, bandingkan. Kemudian ini tes, ini logika ya. Nah, dia tidak berubah. Ikut misalnya. Nah, jika ada register tujuan dan register ininya ya, sumbernya. Yang ini yang paling kiri tadi ya, yang paling kiri tidak tetap, yang kanannya yang berubah. Karena kecuali ini perintahnya adalah move EBX, ECX. Ini semuanya berubah. Jadi ini persis EBX sama persis dengan EBX. Ini tidak persis kan? Yang persisnya belakang 16. Yang 16 depannya tetap. Tapi kalau EBX, ECX ini semuanya akan berubah. Ini yang tabel ya. Nah ini perintah bahasa mesinnya yang dihasilkan kalau dari software nanti yang kita buat ini. Jadi ada 3 kelompok ya, 3 kelompok. Yang kita buat adalah yang di tengah ini. Ini boleh juga dibuat, ini adalah komentar, pakai ini koma ya, komentar ini tidak akan diproses. Kalau di bahasa C dia slash ya, slash 2 kali, atau slash bintang ditutup dengan bintang slash. Nah ini titik koma, ini dia komentar. Ini komentar, ini adalah bahasa mesinnya. Ini alamatnya ya, alamat urut depan kan 2 byte ya, 0, 2, 4, 6, 9, CF, perintah. Ini yang perintahnya. XKS. Ini usah kita ini kan mesin yang membuat. Kan? Move AS, BS, move CLDS. BS di copy ke sini, DH di copy ke sama-sama 8 ya. Ini lagi sama. Kalau 8B dia 16, ini 8A, 8B. Ya kan?
Ini 32 bit sama 32 bit. Nah, ini bahasa mesinnya. Ini kalau kita kalau kita tahu ininya. Nah, ini bahasa yang kita buat ini. Ini komentar. Nah, biasanya komentar itu diperlukan kalau programnya cukup panjangnya apa yang maksudnya ini. AS-nya apa. Nanti kan ada, ini kan belum ada isinya ya. Makanya isinya berapa bukan. Nanti ada di atasnya nih. Isinya itu apa. Ini register ke register. Nah, yang tidak boleh ya kode segmen. Kode segmen itu adalah untuk menunjuk alamat kan, tidak boleh kita isi duplikat. Kemudian bentuk yang kedua. Nah, ini tadi baru yang pertama ya. Sudah lagi ke atas. Nih, register addressing ya. Register ke register. Kemudian yang kedua adalah ini pengalamatan segera atau immediate addressing. Segera. Berarti di sini ada data. Ya, tadi kan dua-duanya register. Isinya berapa? Nah, ini nggak tahu. AX berapa? Harus ada perintah di atasnya nih. AX berapa isinya? Oh, BS berapa isinya sebelumnya? Kemudian kita tanya, isi BS di copy ke isi AX. Gitu kan? Nah, ini BS-nya berapa? Dan berada di mana dia? Ini kan pengetahuan. Nah, nanti ada perintahnya di atas. Nah, kemudian kalau yang immediate, langsung datanya. Yang sumbernya ya, sumbernya data, masuk ke register. Jadi disebut immediate atau segera, itu adalah pengamatan data ke dalam register. Itu data diduplikat ke register. Kalau dia move ya, nah, perintahnya move. Kalau yang perintah lain itu sesuai dengan perintahnya. Jadi data ke register. Datanya adalah konstanta, konstan. Data nggak berubah deh kan. Tapi kalau AX tadi bisa berubah di atasnya. Bisa berubah. Tadi AX 10 bisa jadi 15 jika ada perintah di atasnya. Tapi kalau data konstan, harus datanya kita ubah. Tanpa mengubah perintah move ASBX, ini data BS bisa berbeda, ada perintah di atas. Tapi kalau di data konstan tidak, kecuali datanya kita ubah. Ya. Sama, jadi bisa 8 bit sampai 64 bit. Ini contohnya move, nah ini yang bawah ini ya perintah move EAX 13456 ini 1 2 3 4 5 berarti kan 5 kali 4 ya 20 bit nih. Jadi ini 32 kan? 20 bit. Ini kalau di sini AX ini nggak muat. Makanya salah satunya hilang, 6-nya hilang atau 1-nya hilang itu baru bisa 16. Nah, ini kan 20 bit untuk 32 ya, itu baru. Masuk duplikat 13456 heksa ke dalam register EAX atau register A yang 32 bit. Tapi datanya hanya berisi 20 ya. 20. Sedangkan ini harus 32. 4 ya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali 4 kan 20. 4, 8, 12, 16. Sedangkan dia isi 32. Ini ya. 1, 2, 3. Nah, ini karena ini 8, 16 ya. Berarti sininya ikut berubah karena sudah ada data yang walaupun dia hanya 1 di sini ya. Jadi kan isi EAX sudah tadinya awal umpamanya EAX-nya 33336291 umpamanya sebelumnya. Di datang perintah move EAX, 13456. Ini semuanya tetap berubah. Mana di depannya ini 0 0 0 1 2 3 4 5 0 0 0 1 3 4 5. Itu dia. Nah, yang data ke-20-nya hanya 1. Yang ke-24-nya ada. Yang ke-28-nya nggak ada, yang ke-32-nya nggak ada. Maka 0 0 0 1 3 4 5. Beda dengan yang tadi ya. Yang tadi dia karena yang diisi hanya 16. Ya, 1 pindah 7 diganti jadi 1, 2 6 diganti 2, A diganti 3, 4 diganti dengan F. Yang ininya tetap diganti karena sudah 16. Tetap.
Tapi kalau ini 32, ya ini berubah, nih semuanya berubah. Cuman di depannya ini 0, 0, 0 baru data yang berubah. Kalau dia hanya 1, 4 yang berubah ya, seperti ini tadi. Nah, yang datanya 1, 3, 5, 6. 5, 1, ini jadi 6, ini menjadi 5, ini menjadi 4, ini menjadi 3, ini menjadi 1, ini menjadi 0, 0, 0. Bukan 3, 3, 1. Ini 1, 0, 0, 0. Karena registernya sudah keisi 1, udah. Semuanya akan berubah. Karena yang diisi hanya 4 di belakang, berarti yang 12 di depannya menjadi kosong. Tetapi kalau hanya 16 yang di sini, wah, ininya yang tetap. Tadi ya. Jadi dia langsung segera nilainya. Ya, pasti ini konstanta ininya. Konstanta. Konstan ya. Kalau tadi kan A-nya berapa, B-nya berapa? Ada perintah di atasnya. Ini beda apa aja ya, software nanti ya. Tapi kebanyakan ya seperti ini. Jadi karena software sama dengan software yang lain itu, versi untuk software assembler juga banyak ya. Tadi dari ada Borland itu turbo assembler di Microsoft Assembler gitu ya. Nah ini yang 64 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 kali 4. 42, 64 ya. Ini full nih. 44. 44 tadi masuk. Ini hexa ya. Ini 4 bit, 4 bit, 4 bit. Nah, kali ini 16. 16 kali 10. Ya. Ini kan. Kali 4. Ini full nih. 4. Jadi kalau di ini tadi, ini umpamanya 64, ini semuanya full hilang, berganti. Karena semuanya datanya bitnya diisi. Tapi biasanya dalam data ini tidak semuanya lebar data sebanyak itu. Karena nanti ada untuk flag dan untuk sebagainya ya. Tidak semua data. Maksudnya kalau 64 bit itu paling di 40 yang data. Sisanya untuk gunanya lain. Kemudian jika ini penulisannya kebetulan angka ya, jika umpamanya dia di depannya itu paling depan angkanya adalah huruf, makanya tambah 0 depannya. Ini F2 adalah 0 F2, tapi 1 F2 ya 1 F2 ya. 35 ya 35 heksa. Ya, membedakan oh ini heksa. Ini kalau dia huruf depannya punya F, oh ini kan mulai dari A sampai F ya, A B C D E F ya. Nah kalau huruf di depannya tambahkan. Ya tetap kan. Tapi kalau semua angka yang paling besar, udah seperti ini kan angka yang paling besar 1, ini nggak apa-apa 0. Tapi kalau di sini nih angka 2 ini umpamanya ini nggak ada ya umpamanya. Ini angka 2-nya C, berarti tambah 0 C baru itu penulisan kode ASCII-nya. Sama untuk 16 juga sama. 31. Ini yang 32 ini ya, yang pengalamatan langsung. Nah, kalau nilai tidak menggunakan heksa, nah, bilangan itu kan macam-macam. Bisa binar, bisa desimal, bisa heksa. Nah, harus dikasih. Nah, umpamanya ini yang desimal umpamanya AL, 100. Ini berarti dia 100 bukan heksa, ini adalah desimal. Padahal ini bisa binar kan? Kalau untuk binar dikasih B di belakangnya. Nah, kalau 100 itu kan semua bilangan. Bisa dia binar, bisa dia desimal, bisa dia heksa, bisa dia oktal kan? Tapi ini jarang digunakan oktal ya. Dia pasti desimal, binar, dan heksa. Nah, ini AL, umpamanya move, nah ya, nah, ini dulu ya, biar jelas. Jadi itu bukan 100 heksa. Move AL, 100. Pindahkan 100 heksa ke AL bukan, tapi adalah 100 desimal. 100 heksa benar dengan beda dengan 100 desimal, beda ya. Heksa berarti dia 1 dikali 16 kuadrat. Ya, tambah 00 itu dia nilainya. Bukan. Bisa kan 16 kali 16 bukan 100. Tapi kalau ini adalah 100. Kalau kita mau dia binar ya. Nah, kalau kode ASCII pakai ini dia kutip berarti huruf A.
Atau 41 heksa, ini kodenya ya. Kalau dia binar dikasih belakangnya itu binar, tapi angkanya hanya huruf 0 dan 1. Tapi kalau udah ada angka selain 1, lebih besar daripada 1 ya, itu tidak boleh dikasih di belakangnya B. Berarti di belakangnya dibiarkan berarti di desimal atau heksa, teman-teman. Kalau di ASCII disebutin simbolnya apa? Contohnya ya. Kalau binar diikuti oleh huruf B di belakangnya. Di belakangnya ya. Berarti ingat bilangannya hanya 0 dan 1. Tetapi jika dia tadi umpamanya F 1, 2 umpamanya, yang di atas coba. F2. Ini tidak boleh kita kasih di belakangnya B. Error dia. 2 ini tidak ada bilangan binar, F apalagi. Tapi kosong juga tidak boleh. Umpamanya nih, F2 kosong. Nggak boleh. Karena desimal tidak ada F. Tetapi 100, nah ini bisa. Dia kosong menjadi 100. Dikasih H menjadi heksa. Dikasih B dia menjadi binar. Dibiarkan nilainya 100 desimal. Kalau kita desimalkan ya, jadi 100 desimal dia. Kalau kita kasih H belakangnya, dia adalah 16 kuadrat. 16 kali 16 ya, 16 kuadrat. Lebih kan, 16 kali 10, 160. Ditambah 6 kali 16. Ya kan? Ya kan 80 lah, kali 5-nya 80 kan. 200 lebih kan. Nah, kalau dikasih B, nilainya adalah 4 desimalnya. Nah, berbeda dari angka 100-nya bisa menjadi, kalau kasih B belakang menjadi desimalnya 4, dibiarkan tanpa apa-apa menjadi 100, dikasih H dia menjadi 200 lebih. Tetapi kalau udah F seperti ini pasti heksa di belakangnya. Tapi kalau 0 sampai 9, namanya 75, itu bisa dibiarkan tanpa apa-apa, berarti dia 75 desimal. Kalau pakai heksa, berarti dia menjadi heksa, 79 heksa. Tapi tidak boleh B, karena dia lebih dari 1, 0 dan 1. Nah, seperti itu ya. Boleh kita lupa, kalau ini lupa, 100 dia. Jadi AL isinya 100. Tapi kalau H, AL isinya 100 heksa. Tapi kalau B, isinya adalah 4 desimalnya, atau 100 binar. Tahu dia ya, bilangan. Tapi ini sama dengan tadi. Di belakangnya berupa bilangan. 44 dimasukin ke mul. Nah, ingat, ini 4 dengan 4, 8 bit ya. Tapi besok bisa 4, 4, 4, 3. Itu nggak bisa. Ini desimal ya, 4 desimal. Karena nanti yang 8 itu kan dia lebih dari 8, 500, 250-an ya. Cuma 444 lebih nggak masuk. Tapi kalau 244 masuk di sini ya. Karena ini BL. BL-nya hanya 8 bit. 8 bit itu kan 256 maksimalnya. Nah, ini heksa. 4 heksa. X ya, X. Kalau 4 heksa di sini 4 kali 16 ditambah 4 ini masih masuk ya. Kalau AL gitu. Ini 0 ke SI. Sama dengan clear ini ya. Ini yang tadi CH. CH adalah 100 desimal. Dan ini adalah A, huruf A, atau nanti di 41 heksa nilainya ya. Ini angka 1 ke AH. Ini AB, seperti nilai ini baru satu-satu binar. Ini kan banyak nih. Berapa bit? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. CL. Tapi kalau tambah lagi 0, 1 atau 1 depannya nggak bisa. Udah 9 bit ya, 8 bit. Ini EBS, 32. Ini hexa ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kali 4, 32. Pas. SI 12, desimal. Ini 100 binar. Kalau kita desimalkan adalah 4. Karena 100 heksa, berarti dia 16 pangkat 0, 16 pangkat 2. 16 kali 16 kali 1. Ya. Jadi nilai di belakangnya konstan. Nilainya langsung. Tidak ada perintah di atas pun langsung. Tapi kalau umpamanya register ke register harus ada diisi di atas sebelumnya. Perintah di atasnya harus ada. Tidak bisa langsung move AS, BS. AS-nya berapa isinya? BS-nya berapa isinya? Sama dengan yang tadi ya.
Ini kalau di program, nah nanti mulai program nanti ada model ini dan beberapa. Model ini yang paling kecil, nanti small, kemudian baru large ya. Ini baru pengkodean, baru startnya. Ini mulai pemrograman nanti ya di atas. Baru nanti ada deklarasi datanya. Seperti tadi AX isinya berapa sebelumnya, atau perintah nanti isi AX. Nih, program awalnya. Ini memori yang dibuat mulai. Nah, ini nolnya mulai start. Kodenya start segmen. Ini satu segmen ya, yang model ini. Kalau small nanti dia satu data, satu segmen program. Ini hanya programnya saja, datanya nggak ada, kosong. Nanti model small dia ada segmen data, ada segmen program. Ini hanya segmen program saja, kode. Ini yang dihasilkan oleh software, bukan kita yang buat. Ini yang kita ketik, ini komentar, boleh dibuat, boleh tidak. Tapi sebaiknya kalau programnya cukup apa, itu dibuat komentar. Ini kan contoh, makanya setiap ini dibuat ya. Oh, ini nggak perlu kita kan AX itu, yang awal-awal yang diperlukan saja. Khusus. Ini model ini. Mulai isi 0 ke AX. Nah, tadi kan baru kita bisa ini kan, move in AX BX, isi 0 ke BX. Berarti dua-duanya masih 0. Isi CX juga 0. Copy AX yang 0 itu ke SI. SI isinya 0 sekarang. AX yang 0 lagi, copy lagi DI isinya 0. Ini semuanya menjadi 0. BP jadi AX2. Semua register AX, BX, CS udah, karena dia alamat segera ini ya, immediate. Nilai langsung masuk. Sedangkan ini adalah yang di bawahnya adalah pengelamatan register. Registernya diisi dulu dengan pengelamatan segera. 0 diisi kebetulan 0. Kemudian baru duplikat 0 ke SI, duplikat 0 ke DI, duplikat 0 ke BP. Semua register AX, PX, CS, SI, DI, BP semuanya di-clearkan namanya di 0. Program kosong ya. Nah, itu dia. Di atas harus ada dulu diisi. Nggak bisa langsung di sini seperti ini. AX, SI nggak bisa. AX isinya berapa? SI boleh. Nah, SI isinya berapa? Dia mau duplikat kok. Maka di atas harus diisi. Ini kebetulan diisi dengan perintah. Bisa juga di atasnya. Nah, ada data di sini. AX sama dengan berapa? Ada. Nanti ini karena modelnya ini. Nah, ini yang paling kecil ya. Hanya satu segmen program saja. Ya, kodenya saja. Tidak ada data-datanya. Kalau ada data, dia modelnya nanti small. Nah, nanti kalau jadi dia ada beberapa segmen, itu large, besar. Ini kalau di software-nya dijalankan seperti itu. Tapi hasil itu nggak ada. Hanya software-nya doang. Hanya mengosongkan register. Ya, jadi bagi empat bagian tertentu. Nah, ini baru 3 kan, nanti ada di sini satu lagi. Ini baru 3 bagian. Itu dari 4 sebenarnya. Nah, ini label belum ada. Ini labelnya. Ada label nanti. Belum ada. Nah, ini dia. Ini yang bukan ini lagi, ada data. Nah, tadi kan mulai dari sini. Ya, dari sini kodenya nggak ada data. Nah, ini kalau di ini nanti di atasnya itu nih ya, di atasnya ada titik modelnya semua. Ini ada data, label. Satu byte ya, 23 heksa. Isinya 23 heksa. Data 2 itu 1000 heksa, word. Itu kan 16. Itu 2, 3, 4. Kalau ini kan 4 dengan 4, 8. Byte. Jadi data 1 didefinisikan sebagai byte yang isinya 23 heksa. Ini 8 bit. Data 2 didefinisikan sebagai word 16 bit. Ini baru start nih programnya. Start, kita mulai dari sini. Start. Baru BL ke data. Sama rendah gitu kan. Rendah. 3. AL ke BL. Isinya tadi sama. Ini 200 ke ini sebenarnya di atasnya ada lagi untuk isi AL dan BL. Ini kan berdata ya, bukan register B, register A. Ini contoh 4 label. Nah, ini yang kita buat. Yang keempatnya ini boleh dibuat, boleh tidak. Ini kalau ada data, ini program biasanya kalau ada pengulangan ya. Kalau hanya satu kali seperti tadi tidak perlu ada label. Ini tidak ada label.
Nah, dia hanya sekali saja. Nah, kalau ini nanti bisa dia data setelah berapa nanti lompat ke data, lompat ke start, ulangan nanti ya. Jadi dia guna label ini tadi data 1, data 2, start itu gunanya untuk memunculkan sebuah program itu untuk mengidentifikasi nama lokasi memori untuk menyimpan data. Dan untuk tujuan lain tadi ada disimpan datanya ya. Jadi dia bukan tiny lagi itu. Nah, sekarang sebelah label opcode-nya, minta opcode-nya. Ini operannya. Ini komentar. Nah, yang data label itu tidak semua program ada. Tapi kalau yang opcode dan operan pasti ada. Nah, ini tadi yang contoh di atas kan nggak ada label. Dia hanya satu segmen kok. Ini opcode-nya, ini label operannya. Dua. Ini komentar baru dibuat sudah. Ini yang dibuat software gitu ya. Nah, ini yang lengkap. Nah, kalau ini dia ada modelnya bukan ini lagi, tapi semua nanti ada datanya, ada label untuk start. Ini biasanya ada untuk pengulangan nanti. Ini semuanya ada. Ya, kuat. Tidak sama. Ini komentar tadi. Komentar dimulai dengan tanda titik koma. Di belakang itu komentar tidak diproses oleh komputer. Jadi hati-hati. Kalau sudah kita kena titik koma, itu perintah tidak berlaku. Ya. Kemudian di sini tertulis titik koma di sini. Udah nggak berlaku nih. Error dia jadi definisi kita hilang. Atau di sini titik koma. Move-nya nggak ada, error gitu. Move apa yang mau di move? Nah, jadi dari compiler nanti tahu nih barisnya salah, apa yang mau di. Kalau di belakang dia salah. Nah, dia bisa blok yang seperti bahasa C gitu ya. Baris atau baris. Ini kalau list programnya setelah kita compile ya. Kalau dia jadi ini ya, bukan error. Sama. Ini bahasa mesinnya nggak usah kita hafal, mesinnya menghasilkan. Nah, kita sekarang masuk ke ini kalau dia ini kalau ditulis di bahasa assembler seperti ini ya. Perintahnya ini, yang ini ya. Perintah semua perintah ini adalah kecuali komentar ya. Ini huruf besar. Nah, ini dia adalah inline C++ ya. Bahasa C. Karena kalau semuanya assembler kita buat terlalu panjang nanti ya. Inline. Ini satu fungsi my function ini ya. Argumennya temp, jenis datanya integer, fungsi integer. Di sini nih assembler apa? Nah, ini temperatur tadi isi, berarti dia menerima data tempat lain dulu kan, ingat bahasa pemrograman. Ini adalah jika ada argumennya di sini, berarti dia menerima data dari fungsi lain. Sudah mengirimkan data fungsi 10, 10 EAX 10. Ditambahkan dengan ini add EAX 20, berarti 20 EAX ditambah dengan 20. Nah, kemudian EAX ini nilainya yang temp tadi, katakan 10 jadi 30 sekarang, nah 30 dimasukkan ke temp. Jadi isinya terakhir tempnya adalah 20. Return, ya. Kirim hasilnya ke memanggil fungsi my function ini. Nah, ini di huruf kecil dia, huruf kecil, huruf besar. Huruf besar di error nanti. Ini gunanya untuk apa? Supaya program-program tidak terlalu panjang. Kalau semuanya kita bawa bahasa assembler itu terlalu panjang, terlalu ribet. Nah, yang sederhana yang tidak langsung ke hardware itu gunakan bahasa C, itu lebih mudah. Ini yang ketiga, kita 4 aja sekarang ininya ya, yang dasar. Bentar, saya kembali ke atas, 4 saja. Pengamatan register, pengamatan segera, pengamatan langsung sekarang, sampai nanti pengamatan tidak langsung. Nah, yang besoknya minggu depan kita lanjutkan pengamatan yang berikutnya. Contoh pengamatan ketiga, direct data addressing pengamatan tidak langsung. Tadi kan pengamatan data langsung. Kalau tadi kan konstanta ya. Nah, kalau pengamatan langsung itu adalah langsung ke memori.
kebanyakan institusi dapat menggunakan modus penyelamatan data langsung. Memori. Memori ditandakan dengan tanda kurung, si kurung kotak ya. Jadi, bahkan pengamatan data langsung diterapkan pada banyak instruksi program yang khas. Khusus ada yang khas. Ada 2 untuk pengamatan data langsung mengalamati yang berlaku seperti move antara lokasi memori AL, AS, dan EAS. Yang kedua, pengamatan perpindahan yang berlaku untuk hampir semua instruksi dalam instruksi yang ada nanti ya. Jadi dia bisa dari 16 sampai 64. Ini yang contoh dengan move dulu ya, karena tadi dia move, nah, langsung register AL untuk 8, AS 16 atau EAS 32 atau RAS 24 ya. Ini contohnya move AL data. Ini kalau yang ini tadi, kalau dia data tadi ya, data itu berarti dia ini pengamatan apa? Segera ya, bapaknya datanya 1, 2, 3. Tapi kalau data ini kita buat yang ini, nah ada berbeda. Kita deklarasikan ini tadi ya. Ini contohnya tadi kan data 1. Nah, data 1 ini buat ini. Nah, ini dia. Data 1, bawa data. Kalau tadi kan data 1. Nah, ini alamat ini nih, alamat 23. Nah, ini data langsung. Di bawahnya move AL, data 1. Namanya. Itu adalah pengamatan langsung. Tetapi move AL, 25 di sini nggak nanya ke data 1, 23 ya, atau kita tulis 23 ya, nggak salah. 23 heksa, move AL, 23 heksa, ini adalah pengamatan immediate segera. Tapi kalau move AL, data, ya, ini datanya ini 23, data 1 ini adalah pengamatan langsung. Itu dia. Itu bedanya. Ya, pengamatan data langsung. Memori dia ya, datanya 34 di atasnya ada dulu ya. Tidak bisa langsung ini data dari mana? Datanya harus di label, dikasih label gitu kan, label data. 1, 2, 3, 4 berarti ini kan 4 apa di 2, 3, 4 16 ya. 16 berarti dia word ya. Data DW kan. 1, 2, 3, 4 heksa. Nah, yang atasnya tadi ya, kalau kita gunakan ini ya, data 1 DW 1, 2, 3, 4. Nah, dengan heksa. Lalu bawahnya bisa AL, kalau tidak ya akan salah. Apa ini data? Kalau dia bukan register. Nah, kalau register baru dia pengamatan register. Ini ada 1, 3, 4. Nah, di kebanyakan ini biasanya untuk menunjukkan memori. Nah, ini dipakai tanda. Kalau tidak dia berupa apa ini 1, 2, 3, 4 heksa. Ini dia konstanta. Kalau dia pakai kurung, ini dia adalah alamat. Alamat 1, 2, 3, 4 heksa. Kalau ini adalah data 1, 2, 3, 4 heksa. Udah ya, ini datanya langsung. Langsung ke AL. 1, 2, 3, 4 AL. Kalau ini enggak. Alamat, isi dari alamat 1, 2, 3, 4 masuk ke AL. Isinya belum tentu 1, 2, 3, 4. Tergantung. Bisa 4, 5, 6 bisa. Tapi kalau 1, 2, 3 inilah ini dia isi AL 1, 2, 3. 14 tapi ya ini nggak bisa AL, AX harus. Tuh ya. Di memori. Nah, ada juga yang menggunakan dengan data segmen. Tapi ini di dalam program sini data segmen. Ya, semua sender menggunakan itu. Ini contoh ini ya. Contoh move AL dalam kurung 1, 2, 3 heksa. Memori. Isi dari memori 1, 2, 3, 4 ya, diduplikat ke AL. Isi AL bukan 1, 2, 3, 4, tapi isi dari 1, 2, 3, 4. Tetapi ini AX kan, bukan AL ya. Umpamanya kurungnya tidak ada, artinya apa? Nilai 1, 2, 3, 4 masuk ke, tidak bisa AL ya, AL hanya 1, 2, atau 3, 4. AX umpamanya sini baru bisa. 1, 2, 3, 4, ini dia akan error. Karena 16 bit masuk ke 8 bit. Jadi kalau ini dia, isi dari memori 1, 2, 3, 4, cuman dia ingat memori itu dia selalu tambah dengan DS. 1, 2, 3, 4.
tambah dengan DS dikali 10. Jika DS-nya 1000, berarti 10.000 ditambah dengan 1234 heksa, berarti 11.234 heksa. Isinya apa? Itu yang dimasukkan ke dalam AL. Nah, karena di sini diperintah AL, bagian di sini saja ya. Nah, isinya 8H bisa. Tapi kalau ini di sini isinya adalah umpamanya 48A, itu nggak bisa AL. Hanya AL. Tapi kalau AX baru dia masuk ke sini. Kalau AX baru ininya 00. Gitu ya. X ini adalah data segmen. Jadi dia kalau memori selalu ditambah dengan data segmen yang dikali dengan 10. Ini juga data segmennya 1000 nih. Kalau data segmen 2000 udah lain lagi. 20.000 ditambah 1.234 berarti 21.234. Alamat 21.000 itu isinya apa baru diduplikat ke AL bagian 8 bitnya saja. Ini register adalah 32 kan? Hanya 8 bit terakhir yang berubah. Yang 16 dan 8 berikutnya tetap. Kalau dia ada nilai sebelumnya tetap ada. Kalau ini AX, ini berarti dia isi ini yang berubah. Kalau EAX di sini move EAX 1 2 3 4 heksa ini berarti dia semuanya ini berubah. Walaupun bisa 0 nanti ya di depannya. Tergantung lebar data yang masuk. Karena dia dibuat untuk 32. Berarti yang ada datanya 8, yang sisanya 0. Tetapi kalau dia datanya ininya 32, perintahnya ada 8 bit, ya hanya yang berubah 8 saja. Yang lainnya tetap data sebelumnya. Itu dia pengalamatan langsung. Jadi dia alamat apa? Nilai alamatnya. Jadi isi daripada alamat. Tapi ingat, setiap alamat harus ditambahkan dengan data segmen. Tidak bisa umpama 1 2 3 4. Oh, alamat 1 2 3 4 bukan. Bukan alamat 1 2 3 4. Data segmennya berapa dulu? Nah, alamat offset ini kan. Data segmennya alamat offsetnya. Data segmennya berapa? Yang nilainya dikasih. Kalau data offsetnya data segmennya 100 ya jadi 1000. 1000 tambah 1234. Data segmennya 5000 ya berarti 50.000 tambah 1 juta. Alamat itulah isinya berapa yang diberikan ke AL. Gitu ya. Nah, biasanya ditulis ke banyak program di seperti ini. AL number. Ini number harus sudah ada dilabelkan di atas, didefinisikan. Number DB ya. DB namanya 56. Dia 56 masuk ke AL. AS call berarti call di 16 ya berarti DW namanya 1 2 3 4. Jadi 1 2 3 4 masuk sini. Sama ya. Label. Ini kebalikannya. Isi AL yang dimasukkan ke data labelnya. Ya, sama juga. Data labelnya umpamanya ini AL 8 bit ya. Data labelnya 4567. 4567 ditambah dengan data segmen dulu. 4567 kali data segmen kali 1000 itu isi ini ditaruh di alamat itu. Nah, itu maksudnya. Tadi kan enggak isi alamat ditaruh ke register AL. Ini isi register AL ditaruh ke alamat news. Newsnya apa? Adalah newsnya ditambah dengan data segmen. Ini kan ada label. There juga label, home juga label. Sama. Ini ya dengan ekstra segmen ES. Jadi di copy AL ke dalam ekstra segmen memori yang alamat offsetnya adalah 2000. Nah, memori dia ditambah dengan data segmen. Sama-sama mouse juga. Mouse, segmen, label ya. Label. Nanti dia datanya tersebut ditambah dengan data segmen, isinya dimasukkan. Coba bagi aja di kanan sama. Isi memorinya. Ini juga data label, tapi di labelnya ditambah dengan data segmen, isi daripada alamat tersebut dimasukin. Isi dari data segmen. Bukan nilai whisky tambah data segmennya yang masuk ke RS, tidak isinya. Ini contohnya tadi. Datanya alamatnya adalah data segmen dengan 1 2 3 4 adalah 11.234. Datanya adalah 8. Nah, ini yang dimaksud. Bukan 1 ini adalah menunjuk. Jadi alamat tersebut isinya apa. Jadi bukan nomor. Kalau rumah ini bukan nomor rumahnya, isi rumahnya. Tidak. Nomor rumahnya. Nomor rumahnya menunjukkan, oh rumah itu
isinya apa? Nah, isi itu yang dipindahkan. Ini masih dengan ini ya, data penyelamatan langsung ya. Ada placement ini penyelamatan perpindahan ya. Diambil sama dengan penyelamatan langsung, kecuali bahwa instruksinya lebarnya 4 byte bukan 3 byte. Penyelamatan 174 lebarnya bisa sampai 7 byte. Ini dia contoh instruksinya tadi mo cl ds. Ada data segmennya, data segmen dengan alamat. Nah, ini kan dengan tadi mo al operasi yang sama, kecuali ininya registernya hanya AL kan. Ini ada offsetnya ya. Ini baru dia alamat sesungguhnya. Ada dua, offset dan perpindahan. Ini bahasa mesin. Lebarnya berbeda. Sama, ini 8 bit. Sama lah. Nah, ini dia. Kalau kita pakai label seperti data, sebentar. Nah, data 1, tadi apalagi di atasnya, doc, data 6, number gitu ya, sum 1 gitu ya. Nah, itu semuanya berarti dia kan ada segmen data. Berarti modelnya tidak pilih lagi titik ini data yang titik small. Karena dia ada data segmennya, ada data kodenya. Kalau ini tidak ada data. Makanya dia umpamanya data ini juga langsung alamat tadi. Data ini isinya 1,234 hektar, berarti dia langsung 1,234 tidak ada label. Itu juga small. Small. Dia akan mengeksekusi program exe. Kalau tini tadi dia com ya kalau tini. Nah, com itu programnya kecil, mananya segmen datanya nggak ada. Sedangkan small dengan large itu dia eksekusi. Hasil dari kalau kita compile nanti programnya dia small. Ini segmen data. Labelnya apa? Data 1, data 2, data 3, data 4. Besarnya semuanya data 1, data 2 byte, 8 bit ya. Data 3, 4 dia word. Walaupun isinya byte ini 0. Ini 0 sama kan sama 0, tapi ini isinya kalau di register nih 0-nya 4 kali, 8 kali. Sedangkan ini 0-nya 16 kali. So, kalau di dalam hexa dia ini 0000H. Kalau ini 0000H. Isinya 0 ya. Kalau di register jadi itu. Ini datanya. Karena dia huruf, makanya 0 depan. Tapi kalau 1, 2, 3, 4 ini tidak ada 1. Nah, ini dia datanya. Label ini bisa dipanggil nanti. Sini data 1, data 2 ini kan. Data 3. Ini baru kode data. Mulai dari mana? Start program. Ini nggak perlu kita ini kan ya. Ini bahasa mesin. Nanti walaupun sedikit kita pelajari, kalau ini bahasa mesinnya, ininya apa perintahnya. Tapi nggak perlu kita ini lebih baik. Kita komentar saja. Nah, data 1 tadi apa? 10 heksa masuk ke AL. AL isinya 10 heksa. Data 2 masuk ke AH. Jadi data 2 0 kan? Hanya 0. Data 3 AX. AX tadi, berarti AX ini adalah ingat isinya 10, di depannya AL-nya 10 ya. Sedangkan AH-nya adalah 0, berarti 0010. Kalau AX-nya jadi ini kan 8 bit 8 bit. AL-nya 10, AH-nya 00. Kalau dia menjadi AX berarti 0010. Ini dia. 0010 itu data 4. Data 4 0010 masuk ke BX. Ada 16 bit ya. Ini 8. Ini keluar. Jadi BX isinya adalah 0010. Sedangkan AX 0010. Datangnya di mana? 10 ditambah dengan 00. Ini karena yang high-nya 00, low-nya 1. Berarti ini yang paling kiri 00. Ini yang kanannya 1. Ya, nanti data AX-nya. Ini 88 bit, ini langsung 16. Nah, ini dia. Keluar.
Nah, startup ini untuk awal dari program. Setelah label, ini baru kode misalnya nilai. Ini awal dari segmen, akhir dari segmen. N titik 2 nih ya. Ini yang terakhir, register indirect addressing, pengelamatan tidak langsung. Kalau tadi dia langsung alamat, nilai ya pakai hexa. Kalau sekarang dia tidak langsung. Contohnya nih, BX. Ini pengelamatan register, bukan, ada kurungnya. Kalau tidak ada kurung, ini adalah pengelamatan register ke register. Isi register BX di copy ke register AX. Tidak. BX, nilai BX ini menunjukkan alamat. Katakan BX-nya isinya 1000 hexa. Alamat 1000 hexa, apa isi dari alamat 1000 hexa? Di copy ke alamat. Bukan isi BX. BX ini mewakili alamat. Nah, dia ada kurungnya ya. Nah, ada kurung beda. Kalau tanpa kurung berarti isi BX diduplikat ke AX. Sebenarnya isi dari alamat yang ditunjuk oleh BX. BX berapa? Nah, ingat tadi dia selalu pakai data segmen ya. Namanya datanya BX-nya umpamanya berisi 1000. Jadi instruksinya adalah berisi 1000. Isi dari alamat segmen data 1000 akan disalin ke AX. Jadi ya. Jadi dia tidak langsung. Tadi kan 1, 2, 3, 4 hexa atau datanya ada data di atas kan seperti ini. Ini datanya berapa? 10, ya kan? Ini jadi 10 kan hexa. So alamat 10, data isi dari alamat 10 dimasukin ke jadi bukan ininya kan alamat isi dari alamat 10 masukin. Nah, kemudian ini 0 dimasukin ke isi alamat 0 ya. Ini jadi alamat. Ini 0 hexa, ini 0. Jadi AX berapa? Jadi isi dari AL dan AH tadi dimasukkan ke AL menjadi alamatnya. Katakan isi alamat 0 itu 1000, isi alamat 1 ini 3000. Jadi alamat 4000 isinya masukin AL. Alamat 4000 isinya apa? Dimasukin ke data 3. Kan? Ada tempat ini, 00 ini alamat AAAA berapa isi? Apa isinya? Dimasukkan ke ya. Nah, kali ini dia tidak. Dia BX. Nah, dia BX itu berapa? Isinya katakan 1000. Berarti alamat 1000 isinya apa baru dimasukin ke A. Bukan isi BX dimasukkan. Nah, ini kode tanda kurung. Kalau tanpa tanda kurung itu dia adalah register ke register. Dan ini adalah register tidak langsung, pengelamatan tidak langsung, tapi memori tidak langsung. Dia diwakili oleh register. Registernya apa? BX. BX berapa dia isi BX? 1000. Jadi bukan 1000 yang dimasukin ke AX, tetapi adalah alamat 1000. Ini bedanya ya. Ini pakai kuadrat. Nah, ini kalau isi 1000 kan menjadi 1000 hexa. Kembali lagi dia seperti pengelamatan ini kan. Kurung tadi. Itu yang kalau dia jadi bukan 1000-nya, alamat 1000-nya. Nah, itu belum itu kan jika Microsoft dioperasikan mode real DS-nya 1000 berarti 100 dikali 10 tapi dia 1000. Jadi instruksinya 1000 ditambah 1000 kan disimpan di sini. Jadi ada 2 2000 2001 kalau AL. Jadi ininya kan AL dan 2 2000 dan 2001 isi ya tadi. DS-nya 100 10 jadi 1000. 1000 ditambah dengan dia sendiri ini kan jadi 2000 kan. 1000, 1000. Ini apa 12? Sama 2000 dan 12-nya masuk ke AR-nya 34. Tapi kalau dia langsung 16 bit ya udah nih satu apa 3412. bukan 134 karena ini yang rendah 3412. Yang ini tang ada rare. Itu instruksi
tidak langsung, tidak jelas ini nilainya berapa. Oh, BS ditanya dulu, BS berapa. Nah, karena dia jadi alamat, berarti ditambah dengan data segmen. Yang nilainya ditambah kali 10 ya. Nah, itu dia 4 contohnya, ini contohnya. BS, nama BS berapa? Kalau jadi alamat dia jadi apa data? Ini kebalikannya, isi dari DR dikasih ke alamat BP, BP tetap dikali ke alamat tersebut. Nah, itu bukan ke BP di sini ya, tapi alamat yang dipilih oleh BP ditambah dengan data. Kepada BP-nya 1000, data segmennya 200, berarti alamat 3000 isi dari DR. Tapi hanya satu DR kan 8 bit, ya udah isi apa tadi 2000 dengan 3000 sama. Itu bukan ke DI, tapi ini DI isinya berapa? 3000. Data segmennya 4000, berarti 800, berarti 3000, 7000, 7000. Nah, ini yang tidak dibolehkan. Ini memori ke memori, ini memori ditunjuk alamat katakan alamat 1000, di alamat 2000 tidak bisa memori, pindah ke memori tidak boleh. Jadi pengelamatan memori ke memori tidak boleh. Nah, ini ya, itu memori. Atau nanti di sini juga langsung umpamanya 1 2 3 4 heksa, di sininya 4 5 6 7 heksa. Itu nggak boleh. Ke memori ke memori. Ini juga kan, ini memori tidak langsung, ini tidak langsung. BX nilainya sekian, ini nilai sekian, memori bukan isi BX bukan. Tetapi kalau kurungnya dihilangkan itu register boleh. Atau salah satunya kurungnya hilang itu ya, register ke memori atau memori ke ini memori ke register, ini register ke boleh. Tapi ini memori ke memori sama ya. Memori ke register. Memori ke register. Memori. Ya, kalau memori dia kalau untuk model real data segmennya harus ditambahkan. Lalu memori itulah diisi. Udah ya, sama. OBS. Tidak boleh ini kurung juga. Kalau kurung juga berarti memori salah. Ini dalam program ya. Dalam program biasanya ada yang ditunjuk jelas di datanya. Ini berupa word, PTR. PTR ini kan pointer ya. Word, PTR atau the word, double word ya. Ini word 16, byte ada 8, the word double word itu adalah 32, word 44. Ya, seperti itu direktif pakai pointer. Tapi tidak semua ini ya software. Kita ALDI. Ini merupakan instruksi move berukuran byte. Ya. Karena ini alamat. Ini ditambah dengan data segmen. Isinya apa? Nah, ini yang jelas. 10 adalah tidak langsung apa tadi kan data konstanta kan ini nomor bisa membingungkan nanti di prosesor. Nah jadi ini heksa masuk ke DI. Tapi kalau ini nggak ada baru bisa 10 desimal dimasukkan ke DI. Jadi 10. Nah, ini juga ini memori. Makanya itu dipakai pointer DI, tunjuk alamat DI 10. Nah, ini kan nilai ya konstanta. Kalau tanda kurung ini baru nggak boleh. Tambahan. Baik. Kan 2 bit, 2 byte. 4 dengan 4 ya. 8 bit. Baik. Itu 8 bit. Ini ya. Makanya jelas. Ini kan. Jadi nggak boleh tanda kurung. Terus kembali lagi ke memori ke memori. Kalau word ya. Word tunjuk ya. Pakai PTR ya. PTR kan pointer. Tapi menunjuk. Bahwa itu datanya adalah double word. Byte atau quad word atau itu dia. Nah itu sebenarnya kita berusaha sama. Coba. Model small, ini datanya walaupun hanya satu ya, data DW adalah, cuman dia duplikat, artinya dia adalah data array 50 kali.
Nah, ini labelnya tadi. Nah, setelah di loop ini, selesai ini, loop again, masuk sini lagi, ulang. Sampai dia nilai jamnya sudah selesai. Ini gunanya label selain untuk mengisi data tadi. Maka ini jatuh kalau sini data, kalau sini dia menjadi untuk perintah loop atau perintah jam nanti lompat ya. Abang, seperti ini kalau di sini. Pindah ke sini. Ini loop nih. Setelah ini masuk lagi sampai dia ini baru selesai. Ulang lagi. Tidak perlu gini kita banyak-banyak kita buat. Kalau tidak ada ini, oh ini harus dibuat lagi. Ini perintah ini opcode-nya ya, opcode loop. Okay. Nah, ini satu kan? Nah, ini tadi ada 2, 3. Yang 3 belum kita ini kan ya. Ini baru 1, 2, 2, 1, 1. Nah, ini yang satu operannya 1. Increment nanti decrement sama loop ya kan? Ini satu operan. Kalau ini 2 kan? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Kalau loop 2. Ini increment ya. Tambah 1, tambah 1. Tambah 1 lagi. Kalau dari ininya sampai kalau dia turun nanti decrement. DEC ya. Nah, sama juga 1 ini. Nah, makanya opcode ini operannya bisa 1, bisa 2, bisa 3. Nah, kebanyakannya 2. 1 dan 3 itu termasuk jarang. Nanti ada yang 3 gimana? Nanti ada. Belum masuk kita ya. Ini bukan 3. Ini 1 paket ini. 1 data segmen, 1 offset data offset gitu ya. Nih, data segmennya offset. Ini 2, 1 pangkat ini, 1 operan ini dengan operan ini. Ya. Bukan 3 nih, ini yang titik 2 nih. Ada data offset dan data segmen. Itu dia ya. Ini sudah sama. Ini program kalau di compare. Ini kalau ini kalau small dan large. Kita paling sampai small nanti contoh-contoh programnya. Nanti kita lanjutkan untuk data yang pengelamatan yang 4 berikutnya. 5 ya sebenarnya. Yang 1 itu yang 64 tidak banyak digunakan, belum terlalu banyak seperti data. Jadi 4 yang tadi adalah dipakai oleh semua prosesor ya. Ini 8 bit, 16 bit, 32 bit, 64 bit yang ini dipakai semua. Sedangkan yang ini 16 bit sama 8 bit tidak dipakai. 1632 sini ya. Ya. Nah, sampai di situ kita minggu depan kita lanjutkan ke 4 dan 5 lagi ya pengelamatan, model pengelamatan baru nanti kita masuk. Iya, Bu. Sampai di situ pertemuan kita. Ini nanti yang opcode tadi ya, nanti kalian lihat di itu ya. Classroom. Bisa masuk ya. Sebentar dulu ininya kan saya copy lagi. Ya, satu lagi ya. Jadi jangan tutup dulu. Karena ininya yang terakhir saya ambil tadi belum. Nah, ini boleh ditutup ya. Kita tutup kuliah kita dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat malam. Ketemu lagi kita minggu depan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.